Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini kita akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Nah, di dalam bilangan pecahan ini ada cara menyatakan bilangan pecahan, kemudian ada yang namanya pecahan senilai, kemudian yang ketiga menyederhanakan pecahan, keempat jenis-jenis pecahan, dan yang kelima ini cara mengubah pecahan. Nah, baik, kita ke yang pertama yaitu menyatakan bilangan pecahan. Nah, kita lihat pada gambar di sini ada gambar persegi. Nah, gambar persegi ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, sehingga dari satu persegi besar menjadi ada 4 bagian persegi yang sama besarnya. Nah, bagaimana cara menyatakan ke dalam bentuk pecahan? Nah, kita lihat di sini ada katanya luas daerah terbayang. Berarti yang kelihatannya ada berapa di sini dari 4 persegi ini? Nah, ada 1. Nah, jumlah perseginya ada berapa totalnya? Ada 4. Berarti cara menyatakan bilangan pecahan dari luas daerah terbayang itu adalah 1 dari 4 bagian yang sama, yaitu cara menulisnya adalah 1/4. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini ada bentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang ini dibagi menjadi 6 bagian. Nah, sekarang luas daerah terbayangnya berapa? Lihat di sini ada 2 daerah yang diarsir, berarti kalian tinggal 2/6 bagian. Nah, yang ketiga ini ada bentuk lingkaran. Nah, luas daerah terbayangnya ini ada berapa? Lihat dari sini bahwa lingkaran ini dibagi menjadi 5 bagian, sedangkan daerah yang diarsir ada 2 bagian. Jadi kalian cara menuliskan dalam bentuk pecahan di sini adalah 2/5. Nah, itu cara menyatakan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita lihat di sini tadi dari bentuk gambar tersebut ada 1/4, kemudian ada 2/6, 2/5. Nah, yang angka-angka yang di atas atau bilangan yang di atas itu adalah namanya pembilang. Jadi sekali lagi yang dituliskan di atas itu adalah pembilang, sedangkan bilangan atau angka-angka yang ditulisnya di bawah itu namanya adalah penyebut, ya. Sekali lagi bahwa yang di atas itu adalah pembilang, yang di bawah penyebut. Nah, syarat penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Itu cara menyatakan bilangan. Nah, kemudian yang kedua ada namanya pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Nah, kita lihat dari sini. Ada sebuah pecahan di sini adalah 1/2. Apakah sama dengan 2/4? Nah, ternyata 1/2 sama dengan 2/4 ini merupakan pecahan senilai. Sama halnya dengan 1/3 sama dengan 2/6. Ini juga pecahan senilai. Kenapa? Karena kita pakai pemisalan bahwa 1/2 itu adalah A per B, yang 2/4 itu adalah C per D. Nah, kalau kita kalikan secara silang A kali D, nanti hasilnya akan sama dengan B kali C. Nah, dengan syarat tadi bahwa nilai penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi ingat, ruas kiri, ruas kanan, kalau dikalikan secara silang nanti itu merupakan pecahan senilai. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Dari bentuk pecahan tersebut. Cara menentukannya kalian tinggal mengalihkan saja. Jadi kalikan masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Kalikan ya dengan angka yang sama. Jadi angkanya berapa? Angkanya adalah yang dimulai dari angka 2. Kenapa tidak 1? Karena kalau angka
yang dikalikan dengan angka 1 nanti tetap hasilnya angka tersebut. Nah, sekarang 1/2, satunya sebagai pembilang, 2-nya penyebut, kalikan dengan masing-masing dengan angka 2. Jadi 1 kali 2 hasilnya adalah 2, 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Jadi pecahan 1/2 nanti nilainya sama atau senilai dengan 2/3. Selain 2/4. Selain 2/4, nah 1/2 itu nanti bisa juga pecahannya senilai dengan angka berapa. Nah, setelah dikalikan dengan angka 2, kalian bisa mengalikan dengan angka 3, angka 4, 5, dan seterusnya. Jadi ingat bahwa antara penyebut dan pembilang harus dikalikan dengan angka yang sama. Selain dikalikan, untuk pecahan senilai kalian juga bisa membagikan dengan angka yang sama juga. Contohnya di sini, 4/8 senilai dengan berapa? Nah, kalian bagikan. Untuk 4/8 bagikan dengan angka, misalnya dengan angka yang sama, itu angka 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Jadi 4/8 senilai dengan 2/4. Nah, untuk selanjutnya sama seperti itu caranya. Jadi antara pembilang sekali lagi dengan penyebut, kalikan dengan angka yang sama atau bagikan dengan angka yang sama. Minimal pembagiannya itu adalah dengan angka yang 2. Nah, kemudian bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Cara menyederhanakan pecahan di sini, caranya adalah kalian harus membagikan antara pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Dibaginya dengan angka yang berapa? Nah, syaratnya antara pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Harus dua-duanya itu harus bisa dibagi dengan angka yang sama. Misalkan yang 4 sama 8. 4 dan 8 apakah bisa dibagi dengan angka 2? 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 8 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 4. Nah, ini 2/4 masih bisa disederhanakan kembali. Jadi sekarang kita bagikan dengan angka 2 lagi. 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. 4 bagikan dengan 2 hasilnya adalah 2. Atau untuk menyederhanakan pecahan ini, kalian harus membagikan dengan EPB dari pembilang dan penyebut. Nah, EPB dari 4 dan 8 itu adalah 4. Jadi EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi pembagi yang terbesar dari masing-masing ini berapa? Nanti kalian tinggal membagikan. Nah, 4 bisa dibagikan dengan 4 hasilnya adalah 1, sedangkan 8 bisa dibagikan dengan 4 hasilnya adalah 2. Nah, ini menjadi nilai pecahannya 1/2 yang tidak bisa lagi diperkecil kembali. Nah, itu caranya. Nah, kemudian yang keempat, ini ada jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada namanya pecahan biasa, yaitu terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni seperti apa? Ini contohnya. Pecahan murni di sini ada 1/2, 2/3, 3/5, dan 2/9. Jadi kalau dilihat dari bentuk pecahan tersebut, bahwa pecahan murni itu adalah nilai pembilang kurang dari penyebut. Jadi nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Itu namanya adalah pecahan murni. Sekarang pecahan tidak murni, contohnya ini 3/2, 5/3, 9/2, dan 11/5. Nah, ini kebalikannya dari pecahan murni. Kalau tadi ingat sekali lagi, murni itu pembilangnya kurang atau lebih kecil dari penyebut. Kalau tidak murni, pembilangnya lebih besar dari penyebut. Okay? Nah, sekarang kalau pecahan tidak murni ini nanti hubungannya ke pecahan campuran. Seperti apa pecahan campuran? Di sini ada contohnya 1 1/4, kemudian ada 2 1/3, 3 2/5,
5, dan 11, 1/8. Nah, yang ini dinamakan campuran karena terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan murni. Nah, yang satunya sebagai bilangan bulat dan pecahan murninya 1/4. Sama halnya yang 2 1/3, berarti yang 2-nya bilangan bulat dan 1/3-nya merupakan bilangan pecahan murni. Kemudian jenis pecahan yang ketiga ada yang namanya desimal. Nah, contohnya 0,1. Jadi 1,32, kemudian 0,562. Nah, itu cara membaca di belakang koma itu harus dibaca satuan, tidak boleh dibaca ratusan atau ribuan. Seperti yang tadi, sekali lagi 0,562. Jadi kalian jangan membacanya 0,562. Nah, itu cara membaca yang salah. Jadi yang desimal itu ada tanda komanya. Kemudian yang keempat ada jenis pecahan persen atau per 100. Nah, ini untuk lambang persen. Nah, contohnya di sini 10% ini artinya adalah 10/100. Kemudian 15% berarti 15% itu sama dengan 15/100. 80%. Jadi 80% artinya 80/100. Jadi kalau persen itu penyebutnya pasti 100. Kemudian jenis pecahan yang terakhir di sini adalah per mil atau per 1000, ini lambangnya ya. Kemudian nah ini 10 per mil, berarti cara menulis dalam bentuk pecahan adalah 10/1000, 15 per mil, 15 per 1000, 80 per mil, 80/1000. Jadi bedanya dengan persen, kalau persen tadi penyebutnya 100, kalau per mil penyebutnya adalah 1000. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah mengubah pecahan. Di sini mengubah pecahan menjadi pecahan campuran desimal, persen, dan per mil. Nah, contohnya yang nomor 1 di sini ada pecahan biasanya 9/2. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, berarti kalian tinggal membagikan saja. 9 dibagi 2 itu hasilnya berapa ya. 9, kalian punya permen 9 dibagikan dengan kedua orang, hasilnya adalah 4. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah setengahnya. Atau dengan cara lain 9/2 itu, nah kalian yang 9-nya itu kita jabarkan, kita uraikan. Nah, yaitu hasil penjumlahan dari 8 tambah 1, kemudian untuk penyebutnya tetap 2. Nah, 8 per kita uraikan lagi, 8/2 kita pindahkan tambah 1/2. Nah, 1/2 yang ini ya, yang atas, jadi susuku keduanya sama dengan 8 tambah 2 adalah 4. Kemudian yang tambah 1/2 atau ini setengah, jadi 4 tambah setengah itu hasilnya 4 setengah atau 4 1/2. Atau cara yang desimal, berarti kalian bagi kurung, 9 bagi 2 hasilnya adalah 4. 4 kali 2 hasilnya 8, lalu dikurangi sisa adalah 1. Nah, 1 untuk dibagi 2 kan tidak bisa, berarti tinggal memakai koma di samping 4, kemudian 0 di samping angka 1 tadi. Jadi sekarang bisa dibagikan, yang 1 sama 0 itu jadi 10. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5, baru kemudian hasilnya kalikan lagi ke angka 2, 5 kali 2 hasilnya 10, lalu kurangkan 10, kurang 10 hasilnya 0. Atau cara yang lain lagi, cara desimal adalah kalian buat penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, dan selanjutnya yang ada mengandung 0 ya di bawahnya dan angka depannya 1. Nah, di sini kalau 9/2, nah yang 2 ini dibuat menjadi
10 berarti dikalikan dengan angka 5. Jadi kedua-duanya antara pembilang dan penyebut kalikan dengan angka 5. 9 dikali 5 hasilnya adalah 45. Kemudian 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Jadi 45 dibagi 10 ini adalah hasilnya adalah 4,5. Kemudian bagaimana cara merubah ke persen dari 9/2? Nah, kalian tinggal mengalihkan saja dengan 100%. Jadi 9/2 kali 100%. Nah, 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. 50 dikalikan dengan angka pembilang itu 9, hasilnya adalah 450%. Nah, bagaimana cara merubah ke per mil? Cara merubah ke per mil sama, jadi dengan cara persen itu tinggal kalikan dengan 1000. Ya, 1000 bagikan dengan 2 hasilnya adalah 500, lalu 500-nya kalikan dengan pembilangnya 9 yaitu 4.500 per mil. Nah, untuk contoh yang lain caranya sama seperti yang barusan. Demikian pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.